Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para mahasiswa yang sangat saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim, dosen pengampu Anda Pendidikan Kewarganegaraan. Saat ini kita akan membahas tentang masyarakat madani atau seringkali dipadankan dengan civil society atau masyarakat sipil. Istilah masyarakat madani itu identik dengan sebuah masyarakat yang dikonsepsikan atau dirujukkan kepada yang terjadi di masa Rasulullah hidup di Madinatul Munawwaroh. Kemudian kalau civil society atau masyarakat sipil, jelas itu adalah konsep yang merujuk kepada apa yang terjadi di Eropa Barat seperti itu. Nah, konsepsi masyarakat madani atau civil society ini sangat penting untuk kita bicarakan karena menjadi pilar penting juga dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Selain perihal HAM, kemudian demokrasi, dan juga yang saat ini akan kita bahas yaitu civil society atau masyarakat madani. Tema ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, atau dengan kata lain tujuan pembelajaran dari tema ini adalah agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep masyarakat madani atau civil society. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami penerapan dan atau implementasi serta kontekstualisasi konsepsi masyarakat madani atau civil society dalam konteks kekinian seperti apa. Kita berangkat dalam materi yang paling awal atau pemahaman yang paling penting untuk teman-teman pahami, yaitu masyarakat madani dalam konteks pengertiannya. Masyarakat madani merupakan konsep yang berangkat dari bahasa Inggris sebetulnya ya, kalau kita tadi padankan dengan civil society. Ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer atau sebuah masyarakat yang tidak terkekang atau tidak terikat oleh kekuatan militer yang sering kita lihat belakangan ini, misalnya yang terjadi di Myanmar, bagaimana kemudian pengambil alihan secara paksa pemerintahan dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya oleh junta militer seperti itu. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat yang memiliki pengertian yang berbeda-beda pada dasarnya dari para tokoh, tapi bisa kita katakan masyarakat madani adalah masyarakat yang berbasis kepada rakyat, kemudian pemerintah yang berdaulat atau pemerintahan yang sah, dan juga swasta, ya, pasar seperti itu, serta bagaimana hubungan yang sinergis di antara negara, dalam hal ini pemerintah yang berdaulat, kemudian masyarakat sipil atau masyarakat yang terdiri dari kelas menengah, menengah atas, kelas bawah, dan sebagainya, serta pihak swasta atau pasar seperti itu. Dari hal ini maka masyarakat madani bisa dikatakan sebagai masyarakat demokratis ya, masyarakat yang dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, di mana pemerintahannya juga memberikan peluang yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya bagi kemunculan kreativitas warga negaranya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan, sudah diprogramkan, sudah dijadikan sebagai kebijakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah seperti itu. Ya, jadi demokrasi itu akan sangat inline dan sejalan dengan masyarakat sipil, karena demokrasi yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya itu adalah berbasis kepada beberapa pilar ya, salah satunya adalah supremasi hukum, rule of law, kemudian adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya equality before the law, ada kebebasan pers, ada pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada warga negaranya baik secara formal maupun non formal, secara kontinu dan berkesinambungan, serta yang terpenting adalah adanya masyarakat sipil yang kuat dan juga sinergis antar elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa katakan bahwa masyarakat madani atau civil society itu bagian integral dari bagaimana terlaksananya sebuah sistem demokrasi yang
kuat, konsolidasi demokrasi yang bagus, dan juga otomatis tercapainya tujuan pembangunan dari sebuah negara, baik itu tingkatan pusat maupun di daerah. Oke, oleh karena itu kita bisa berangkat sekarang ke aspek sejarah atau dimensi historisnya. Dalam konsepsi Islam, kalau kita merujuk kepada apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, di sana kita bisa melihat bahwa masyarakat Madani itu merujuk pada aktualisasi nilai-nilai Islam dalam Al-Quran yang diterjemahkan, yang diejawantahkan oleh Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat di Madinah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah mengajak kaum muhajirin, ya seperti itu, Rasulullah mencontohkan dengan kemudian menyusun dan membuat, ya, meratifikasi dan mengkodifikasi sebuah piagam yang itu merupakan hasil konsensus bersama dari kaum muhajirin, ansor, ya, di bawah bimbingan Rasulullah dengan para umat agama lain yang sudah ada lebih dulu di Madinah, ada Yahudi, ada Nasrani, kabilah-kabilah yang banyak dan sebagainya, serta masyarakat yang beragam atau heterogen, kemudian duduk bersama, membicarakan bersama tentang sebuah konsepsi bermasyarakat, bernegara yang saling toleransi, mengedepankan kesetaraan atau egalitarianisme, kemudian bagaimana tolong-menolong dibangun di atas pondasi kebersamaan, dan juga nilai-nilai keagamaan menjadi basis atau inspirasi dari kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, Rasulullah itu punya strategi yang luar biasa, teman-teman, ketika kemudian mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi ala beliau, ya. Kita tidak bisa membahasakan demokrasi saat itu karena kata demokrasi sendiri belum muncul sebagai sebuah bahasan atau kemudian sebuah kajian yang menjadi kajian yang seksis saat itu, karena belum ada memang seperti itu. Nah, tapi strategi Rasulullah yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil diantaranya adalah yang pertama, jelas membangun masjid menjadi sentrum atau pusat dari kehidupan bermasyarakat, pusat dari adanya interaksi sosial, pusat dari adanya interaksi edukasi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, ya. Setiap habis sholat Jumat, terutama setiap selesai sholat Jumat, Rasulullah kemudian akan berkumpul dengan warga muslim yang melaksanakan sholat Jumat untuk membahas beragam problem-problem yang ada dengan cara-cara yang santai, ya, dengan cara-cara yang mengasyikkan, seperti itu. Kenapa? Karena saat itu, ya, kita bisa lihat dalam konteks saat ini, ya, namanya habis sholat Jumat, ya, namanya selesai sholat Jumat bagi laki-laki terutama itu kan waktu yang luar biasa untuk rolasan, ya, untuk istirahat, ngopi, makan, dan sebagainya, kemudian sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini membangun masjid menjadi sentrum atau basis dari pembahasan berbagai problem kemasyarakatan yang ada, sekaligus sosialisasi program-program pemerintah atau sosialisasi program-program dari penguasa yang ada saat itu. Nah, kemudian bisa kita katakan juga bahwa yang kedua adalah bagaimana langkah Rasulullah adalah mempersaudarakan atau menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Yang kita kenal bagaimana persaudaraan itu adalah persaudaraan sesama muslim yang paling utama, yang paling pertama untuk dijalin, dibangun seperti itu, dan Nabi melakukan itu di Madinah. Yang kedua kemudian mempersaudarakan kelompok muslim dengan non-muslim atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu adalah ukhuwah yang bagaimana semua orang sama, sederajat, egaliter, kemudian membicarakan berbagai hal secara toleran dan tenggang rasa, serta kemudian kehidupan itu berjalan seiring tanpa membeda-bedakan asal suku, bangsa, dan golongan. Sebelum kemudian membangun ukhuwah insaniyah, sebetulnya ada yang basis sekali untuk dilakukan, dan Rasulullah pun melakukan itu, yaitu Rasulullah meletakkan pondasi kehidupan berbasis ukhuwah watoniyah. Bagaimana membangun rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi sesama muslim, ansor muhajirin, kemudian dengan non-muslim atau kabilah lain, agama lain yang ada di Madinah sana, kemudian diajak untuk kemudian memiliki konsepsi bersama tentang hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Baru tadi yang setelahnya adalah masuk kepada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Bagaimana Nabi kemudian bersaudara dengan raja, berteman, ya, bersaudara, menjalin relasi dengan raja dari Habsyah, ya,
dari Ethiopia, kemudian kemudian ke Cina, sampai kemudian ke Romawi dan sebagainya. Itu bagian dari strategi membangun ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Kemudian berikutnya adalah Nabi melakukan penguatan aspek atau sektor ekonomi, terutama bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi dibangun dan juga didesain untuk membangun kesejahteraan dan memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat. Kemudian aspek ketatanegaraan, aspek politik, ya, bagaimana politik Islam itu bukanlah politik yang dominatif, tapi bagaimana Islam itu inspiratif. Islam menjadi rujukan nilai-nilai Islam, kemudian menjadi bagian integral dari kebijakan. Tidak perlu membahasakan itu adalah Islami, tapi kemudian prinsip dan nilai atau substansi yang itu kemudian mewarnai dan juga menginspirasi setiap kebijakan. Toh nilai-nilai Islam itu kemudian relevan dan juga kontekstual dengan nilai-nilai agama lain yang sama seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana juga membangun konsepsi ekonomi Islam, ya, tanpa perlu menyebutkan kata Islam, tapi yang terjadi jelas ekonomi kemudian diinspirasi dan juga dibangun berdasarkan nilai-nilai Islami, yaitu kesamaan, keadilan, ya, kemudian tidak bertindak diskriminatif terhadap buruh atau pekerja dan sebagainya, tapi memperhatikan hak-hak buruh dan pekerja dengan baik sekali. Makanya Nabi pernah mengatakan kan, bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Itu bagian dari bagaimana Nabi membangun keadilan dan juga non-diskriminasi kepada buruh dan pekerja. Karena saat itu ingat, konsepsi budak atau perbudakan, ya, masih sangat kental di Jazirah Arab sana, yang coba Nabi hilangkan di awal-awal fase Islam muncul di Arab, ya, yaitu di Mekah terutama dan di Madinah. Nabi mulai menghadapi situasi yang tidak sekaku dan seketat di Mekah seperti itu. Kemudian kita bisa melihat teman-teman yang berikutnya adalah ciri-ciri masyarakat madani yang ditawarkan atau kemudian yang bisa kita lihat dari Rasulullah. Yang pertama, mengedepankan egalitarianisme atau aspek egaliter, yaitu kesetaraan. Semua orang sama di mata hukum, semua orang setara di mata hukum, equality before the law, kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak, impartial tribune dan sebagainya. Kemudian penghargaan terhadap orang itu berdasarkan prestasi atau achievement, seperti itu, pencapaian. Bukan karena dia dekat dengan penguasa, bukan karena dia orang kaya, tapi karena pencapaian dan juga prestasi kerja, prestasi akademik, dan sebagainya. Kemudian mengedepankan keterbukaan dan kerendahan hati yang kita bisa nampak dari sikap zuhud Rasulullah, kemudian itu bisa menjadikan kita meneladani beliau dan juga bagaimana keterbukaan. Kalau dalam konteks saat ini kita bisa bahasakan namanya akuntabilitas atau accountability. Nah, Rasulullah membangun itu, makanya Jumat itu menjadi bagian integral dari sistem kebijakan Rasulullah dalam mensosialisasikan dan juga kemudian menyampaikan berbagai hal tentang kepemerintahan hari Jumat, ya. Kemudian penegakan hukum dan keadilan yang total, yang baik, ya, yang tidak diskriminatif. Kemudian kehidupan yang dibangun di atas basis toleransi, kemudian pluralisme, ya, dan juga kehidupan yang demokratis. Kemudian kita bisa juga lihat bagaimana Rasulullah mampu untuk memberikan prasyarat negara bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Yaitu yang pertama bisa kita simpulkan dari apa yang tadi saya sampaikan adalah adanya democratic governance, pemerintahan yang demokratis, yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Jadi ada keterpilihan, ada pemilu yang jujur, yang berkualitas, yang adil, ya, yang berkesinambungan, dan juga masa jabatan dari pemimpin atau penguasa yang dibatasi. Saat ini kita tahu dibatasi untuk 2 kali masa jabatan dalam bentuk jabatan yang sama, satu jabatan yang sama untuk 2 kali masa jabatan. Yang kedua adalah democratic civilian atau masyarakat sipil yang sanggup menjunjung tinggi nilai-nilai civil security, ya, kemudian civil responsibility dan juga civil resilience, seperti itu. Bagaimana nilai-nilai ini itu kemudian bisa termanifestasi dalam kehidupan kita. Dari hal ini maka bisa dikatakan prasyarat masyarakat madani dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, ya. Jadi basic needs masyarakat harus terpenuhi. Itu kemudian keluarga juga harus terpenuhi basic needs-nya dan juga kelompok dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian berkembangnya modal manusia atau human capital dan modal sosial atau social capital yang kondusif tentunya bagi terbentuknya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Kemudian tidak adanya diskriminasi, ya.
tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Dalam hal ini, pemerintah itu wajib untuk kemudian mampu menyediakan sebuah kebijakan publik yang memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran, tepat guna, efektif dan efisien, serta non-diskriminasi. Kemudian adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya, LSM, untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Jadi elemen yang terpenting dalam masyarakat madani selain negara, pemerintah ya, yang berdaulat, kemudian masyarakat sipil, di dalamnya ada LSM, pers seperti itu, dan juga warga negara yang lain serta pasar atau usaha seperti itu harus saling bersinergi, dan itu akan mampu untuk kemudian mewujudkan sebuah masyarakat yang kuat dan tangguh, memiliki sosial kapital dan modal sosial yang luar biasa. Kemudian adanya kohesivitas atau adanya kerekatan antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai akan perbedaan dalam aspek budaya dan juga kepercayaan atau agama. Kemudian terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan. Kemudian adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang ada yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Oleh karena itu, ya, bisa kita simpulkan pilar penegak masyarakat madani, teman-teman, yang pertama LSM. Adanya lembaga swadaya masyarakat yang kuat dan banyak. Ya, kemudian institusi sosial ini dibentuk swadaya berdasarkan kepentingan masyarakat dengan tugas membantu perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas, mengadakan pemberdayaan masyarakat. Kata kuncinya adalah empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Kemudian adanya pers yang kuat ya, dan juga pers yang bebas tapi juga cerdas dan juga mencerdaskan atau edukatif ya, itu penting sekali. Kemudian adanya supremasi hukum atau rule of law yang kuat dan juga tidak diskriminatif. Kemudian perguruan tinggi, kalangan intelektual, peneliti, dosen, mahasiswa itu sinergis ya, dan juga mampu menjadi the agent of social change atau social control bagi kekuasaan. Dan yang paling penting juga, ini yang sangat berat tantangannya, bagaimana partai politik menjadi bagian penting juga untuk kemudian mampu menguatkan bangunan-bangunan yang ada tadi seperti itu. Jangan sampai partai politik kemudian terkooptasi atau tertundukkan oleh kepentingan oligarki, kepentingan sesaat kelompok, dan juga malah kemudian terjadi yang namanya konsolidasi politik yang degradatif, yang mundur. Dalam arti kemudian partai politik menjadi corong kepentingan penguasa, oligarki kekuasaan, bahkan mungkin dimonopoli oleh pengusaha seperti itu. Nah, ini sedang akan kita bahas nanti dalam diskusi kita setelah kita masuk dalam materi berikutnya sebagai bahasan kasus yang aktual dan kontekstual seperti itu. Itu kemudian terakhir, apa sih relasi masyarakat dengan kesejahteraan umat? Apa sih relasi masyarakat madani dengan kesejahteraan umat? Dengan kata lain, apa relasi masyarakat madani atau civil society bagi upaya mensejahterakan umat atau masyarakat warga negara seperti itu. Relasi yang dapat kita baca dari keberadaan masyarakat madani terhadap terwujudnya kesejahteraan umat adalah bahwa dengan terwujudnya masyarakat madani di tengah-tengah kehidupan kita, maka seyogianya kesejahteraan masyarakat akan dapat terrealisasi dengan sendirinya. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan relasi antara umat adalah bersifat linier, artinya upaya mewujudkan masyarakat madani pada hakikatnya juga mewujudkan kesejahteraan umat. Karena apa? Masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang madani itu adalah basis atau pilar utama dari sejahteranya umat. Saya rasa itu bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.